Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Hari Rabu di SMA 5 tadi sudah melakukan namanya Senam Indonesia. Jadi pagi ini Pak Olga tidak perlu ya memimpin Senam Indonesia Hebat lagi. Cukup kita langsung melanjutkan ke dalam pembelajaran hari ini di jam BK. Apakah pagi ini tadi sudah ada doa untuk mengawali kegiatan? Sudah? Oke, untuk BK Pak Olga tidak mau menunjukkan, tetapi mau meminta salah satu anak yang berinisiatif memimpin doa kali ini. Ada yang ingin memimpin doa? Oke, namamu siapa? Dito. Oke, terima kasih. Mari itu pimpin doa. Sebelum kita memulai kegiatan kali ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk Dito. Oke anak-anak, hari ini pada kesempatan saya masuk ke kelas kalian, Pak Olga akan menyampaikan terkait dengan materi. Dan yang bisa melihat di depan, apa tulisannya? Konsistensi adalah kunci. Konsistensi adalah kunci. Tahu nggak makna konsistensi itu apa? Belum tahu? Isinya akan kita bahas. Oke. Motor kalau tidak ada kunci bisa jalan? Ya. Oke. Kalian mau masuk ke rumah dan rumahnya masih terkunci, apakah bisa masuk? Tidak. Seperti halnya dengan kegiatan atau kebiasaan yang kalian lakukan, jika tidak ada kuncinya, maka tidak bisa berjalan. Contohnya, banyak sekali nanti kegiatan-kegiatan yang setiap hari kita lakukan. Contoh, kalian mau datang ke sekolah, kalau tidak konsisten berangkat bangun pagi, apakah berangkatnya ke sekolah pasti pagi atau kesiangan? Contohnya seperti itu. Itu adalah namanya konsistensi. Oke. Sekarang kita akan, sebelum masuk ke pembelajaran lebih lanjut mengenai konsistensi, saya mau mengajak anak untuk melatih konsentrasi. Oke, semuanya ikuti saya petunjuknya. Coba angkat tangan kanan kalian seperti ini. Sekarang angkat tangan kiri kalian seperti ini. Tangan kanan kalian berbentuk V, tangan kiri kalian berbentuk pistol. Mari kita melakukan senam otak. Pelan dulu, tidak apa-apa, yang penting kita bisa berjalan secara berkonsisten. Kita kalau bisa pelan-pelan nanti lama-lama bisa kencang. Ayo kita mulai secara pelan dulu. 1, 2, 1, 2. Yuk 1, 2, 1, 2. Ayo kita naikkan ritmenya sekarang. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Yuk kita cepatkan lagi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cepat lagi. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, terima kasih. Sudah adakah yang otaknya memulai panas? Kadang ada yang seperti ini. Itu kita jadi bingung. Ini kenapa menembak semua? Ada yang kayak gini toh. 1, 2, 1, 2. Nah, ini termasuk salah satu senam otak. Oke. Baik, sekarang kita lanjutkan masuk ke dalam materi. Nah, sebelum kita membahas mengenai konsisten, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Tolong dijawab pertanyaan ini dan dituliskan ke dalam buku kalian atau kertas yang ada di depan kalian. Simpel, nggak usah nyari buku sendiri, nggak, ke kertas aja. Nah, sembarang, yang penting kalian menuliskan. Oke, saya mau menanyakan kebiasaan apa saja yang sudah kalian lakukan setiap hari. Tulis satu saja.
Yang menurut kalian kebiasaan itu berarti secara rutin, secara urut, secara berjenjang atau terus menerus. Ya karena apa saja mungkin bisa kalian tuliskan 3. Contohnya, saya memiliki kebiasaan dan di bawahnya ada keterangan. Silahkan tuliskan salah satu kebiasaan positif dan kebiasaan negatif. Berarti 2 ya. Kebiasaan positif 1, kebiasaan negatif 1. Contoh kebiasaan negatif, saya selalu mengupil. Ketika mengupil, upilnya saya pelintir. Coba masyarakat Indonesia mana ketika ngupil dia tidak memelintir upilnya? Semua pasti memelintir upil tersebut. Oke, silakan dituliskan salah satu kebiasaan positif dan kebiasaan negatif. Sudah? Cukup tulis aja kebiasaan positif. Saya berangkat pagi dan tidak terlambat. Kebiasaan negatif, setiap pulang sekolah saya tidak pulang ke rumah, akan tetapi saya langsung lari ke Galatama mengambil alat pancing, gitu ya. Contohnya itu. Sudah? Oke, kalau sudah, berikutnya seperti ini. Ada pertanyaan kembali. Ada yang bisa baca? Berada bisa baca enggak? Di depan tertulis apa? Tuliskan gambar yang muncul dari kebiasaan tersebut. Nah, sekarang dari kebiasaan yang sudah kalian tuliskan, tuliskan dampak yang muncul dari kebiasaan tadi. Contohnya, yang saya berangkat sekolah setiap pukul 6.50 sudah sampai sekolah. Berarti kan berangkatnya tepat waktu. Dampaknya apa? Saya tidak terlambat masuk kelas. Saya bisa sarapan terlebih dahulu sebelum jam pelajaran dimulai. Itu dampak. Contoh yang dampak negatif. Saya kalau berangkat sekolah selalu kesiangan. Dampak negatifnya saya terburu-buru di jalan dan kemarin saya jatuh menabrak mobil. Itu adalah salah satu contohnya. Oke, silakan dituliskan. Contohnya, saya makan mempunyai dampak negatif, makan terlalu banyak. Saya kalau belum sampai goek belum berhenti makan. Dampaknya apa? Saya kalau mau tidur rasanya perut saya juga tidak enak karena terlalu kenyang. Itu adalah salah satu contoh kebiasaan juga. Sudah? Sudah semua, karena nanti akan saya ambil sampel beberapa anak untuk menyampaikan kebiasaan yang sudah dilakukan. Sudah? Saya kasih waktu 1 menit lagi untuk menyelesaikan apa yang akan kalian tulis. Ya, waktu masih berjalan, saya hitung dari 10, 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai ya? Oke. Sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa? 29. Berarti terdiri dari grup. Apakah angka berapa dan berapa? 2 tambah 9 berapa? Absen 11 siapa? Oke, namanya disebutkan. Oke, Mas Evan berarti ya? Oke, coba sebutkan salah satu saja kebiasaan positif yang sudah kamu lakukan. Selalu bangun pagi. Positif enggak selalu bangun pagi? Positif. Dampak yang kamu rasakan? Berangkat sekolah tepat waktu. Oke, Evan, kamu lahir tanggal berapa? 18. 8 tambah 1? 9 tidak berangkat? 18 tadi kamu ya? Oke, yang absen 18 siapa? Oke.
Namanya Mbak Hasna. Oke. Coba disampaikan satu kebiasaan positif yang sudah kamu lakukan. Berarti Mbak Hasna melakukan kegiatan setiap hari membereskan kamar. Positif atau negatif? Positif. Dampaknya? Kamarnya jadi rapi dan ketika pulang sekolah bisa langsung istirahat. Baik enggak? Baik. Sekarang kamu tanggal lahirnya tanggal berapa? Tanggal 10 siapa absen 10? Oh, ternyata teman saya sendiri. Namanya Mas? Namanya Leo Panza. Mas Leo Panza. Oke. Dampak negatifnya sekarang ini apa? Kesiangan. Berangkatnya jadi terburu. Bangun kesiangan, berangkat sekolahnya jadi terburu. Kira-kira kalau kita berangkat kesiangan dan terburu-buru bisa bahaya? Ngebut rem blong, gaspol rem blong, itu bisa berbahaya. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih bagi tadi yang sudah menyampaikan salah satu dampak atau salah satu kebiasaan positif dan negatif. Sekarang kita lanjut ke berikutnya. Mungkin dari belakang. Belakangnya Mas Braga siapa? Siapa? Mbak Hilda. Mbak Freda. Oke. Bisa terbaca nggak tulisan di depan? Bisa. Coba disampaikan. Apa sih tulisannya itu? 7 gerakan kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama ada bangun pagi, yang kedua ada beribadah, yang ketiga berolahraga, yang keempat ada gemar belajar, yang kelima ada makan makanan sehat dan bergizi, yang keenam ada bermasyarakat, yang ketujuh ada tidur cepat. Ada tidur cepat yang terakhir. Oke, sekarang saya mempunyai pertanyaan kepada anak-anak. Sudah berapa kebiasaan baik yang dijalankan? Silahkan kalian tuliskan di bawahnya yang tadi. Tuliskan ada berapa kebiasaan baik yang sudah kalian lakukan. Pak, saya hanya melakukan kebiasaan baiknya 1, yaitu makan makanan sehat dan bergizi karena dapat MBG. Nah, silahkan tuliskan sudah dapat berapa dari 7 tersebut. Saya ulangi lagi. Yang pertama ada bangun pagi, yang kedua ada beribadah, yang ketiga adalah olahraga, yang keempat adalah gemar belajar, yang kelima makan makanan sehat dan bergizi, dan yang keenam bermasyarakat, yang ketujuh cepat tidur atau tidur cepat. Kalau cepat tidur itu kalau pernah bantal langsung molor ya. Kalau yang ini adalah tidur cepat. Tidur cepat yang dibahas adalah waktunya ketika sudah saatnya tidur harus tidur. Nah, habis ini akan saya ambil sampel lagi. Siapa yang bisa mengemukakan? Oke, sudah tertulis? Sudah? Oke. Ada inisiatif sekarang, bisa sudah menunjuk. Inisiatif menyampaikan berapa kebiasaan sudah dijalankan. Kamu coba angkat tangan pasti ya. Ya. Saya sudah melakukan kebiasaan ngaji. Berarti semuanya sudah dilaksanakan. Bangun pagi sudah? Sudah. Sampai yang paling akhir tidur cepat sudah? Oke. Kasih tepuk tangan. Kita berikan penghargaan kepada teman kita yang sudah melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, jadi ini adalah mungkin secara general saja sebagai salah satu indikator
anak Indonesia melakukan kebiasaan baik. Seperti itu. Berikutnya, nah akan kita bahas adalah konsistensi. Konsistensi itu apa? Nah, sekarang saya jawab. Konsistensi adalah usaha untuk terus melakukan sesuatu hingga tujuannya tercapai. Nah, di sini supaya kita mampu dalam membangun kebiasaan positif dan menghilangkan kebiasaan negatif, maka diperlukan kita mampu menjaga konsisten. Contoh, kalau kita adalah seorang perokok, perokok adalah kebiasaan negatif atau positif? Kebiasaan merokok adalah kebiasaan negatif. Kita melakukan merokok ini secara terus-menerus dan tidak berhenti. Kalau kita secara konsisten mau berhenti, bisa berhenti tidak? Bisa. Makanya ketika kita mempunyai tujuan, saya harus berhenti merokok, berarti harus bisa konsisten. Seperti itu. Jadi makna konsistensi adalah usaha yang dilakukan terus-menerus sampai tujuannya tercapai. Nah, kita lanjutkan. Nah, konsistensi itu ada dua jenis. Yang pertama ada paksaan. Contohnya, kalian datang ke sekolah harus tepat waktu, dipaksa enggak? Dipaksa. Nah, contohnya ini, dilarang membuang sampah di sini. Yang terjadi apa? Justru semakin banyak sampah yang dibuang. Anak-anak mohon besok tidak berangkat terlambat. Kira-kira banyak yang terlambat atau tidak? Banyak yang terlambat. Karena konsisten yang dilakukan secara terpaksa juga memiliki dampak. Meskipun terkadang konsisten harus dipaksakan. Dampaknya apa sih? Yang pertama, berjalan jangka pendek. Jangan buang sampah di sini, paling hanya berjalan 2 hari. Berikutnya, dapat memicu resisten. Resisten tahu? Seperti penolakan. Anak-anak mohon rambutnya jangan disemir, malah disemir. Coba deh, saya kasih tahu mengenai resisten. Tolong jangan memikirkan gajah. Mesti kalian memikir gajah kan? Tolong jangan tengok ke kanan teman kalian. Mesti kalian memikirkan teman kalian. Ya enggak? Iya. Seperti itu namanya resisten. Dan tapi itu adalah salah satu juga dari kodratnya manusia, memang seperti itu. Terus yang terakhir, memotivasi melanjutkannya mudah hilang. Kalau kita langsung dipaksakan, contohnya saya hari ini harus bisa workout lari keliling MIB sebanyak 5 kali. Banyak nggak 5 kali? Langsung dipaksakan kan? Kira-kira bertahan berapa hari? 2 hari paling. Males. Contohnya seperti itu. Nah, yang kedua ada kesadaran. Konsisten secara kesadaran. Nah, jadi kalau kesadaran melibatkan pemahaman, penerimaan dan keinginan internal untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, di sini ada contoh. Pemuda selalu senang menata sandal dan mendoakan jemaah masjid. Dan tahu nggak, ternyata berita yang viral ini dia siapa? Anaknya konglomerat. Dia malah anaknya orang kaya. Karena dia sudah terbiasa dengan keinginannya dia sendiri atau dengan kesadaran, saya tak melakukan kegiatan yang baik dan positif seperti itu. Dan dia berjalan secara konsisten. Pak, dampaknya apa sih Pak kalau kita menjalankan kegiatan secara konsisten? Mempunyai dampak positif, memiliki kendali atas kepuasan. Jadi saya memiliki kendali, aku katanya belum melakukan itu, belum marah. Pernah kepikiran seperti itu? Ini kalau nggak sholat tepat waktu dalam minggu udah ke gereja, kok kayak ada yang kurang sih? Itu namanya konsisten dengan kesadaran. Yang berikutnya, perilaku yang lebih mendalam dan berkontribusi pada kesejahteraan jangka panjang. Kalau sudah kalian dengan kesadaran, maka kalian bisa melakukan konsisten secara berkelanjutan dan memiliki jangka waktu yang panjang. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, untuk langkah untuk belajar menjalankan konsisten. Nah, kita silakan berbagi kelompok menjadi 6 kelompok. Di sini cowoknya ada berapa?
15 ya. Tapi ini ada berangkat 2 ya hari ini. Oke. Kita berarti hitung general saja ya. Hitungnya 1 sampai 6 berarti. Oke, kita hitung saja biar cepat dan menghemat waktu. Ini Mbak berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Baik. 6 kamu. Nah, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 kamu ya. 1, 2, 3, 4. Silakan menggabungkan kita karena ada project dari saya. Karena ada project dari saya, silakan anak-anak bisa bergabung sesuai dengan nomor yang sudah ditentukan. Di sini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Yuk mejanya digabungkan. Ayo saya berikan waktu hitungan sampai 30. Sudah menata pada kelompok masing-masing. Ayo, sudah. Ayo langsung silakan dulu. Kelompok 1 sudah ada pesertanya berapa? Ya. Kamu ke belakang juga tidak apa-apa. Nah, biar mexanya kan bisa nambah kursi. Kalau usah, yang saya belakang langsung saja. Oke, sudah. Sudah boleh saya mulai? Oke, sudah bisa kita mulai untuk melanjutkan kegiatan ini. Kelompok 1 sudah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kelompok 2 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kelompok 3 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 4 1, 2, 3, 4, 5. 5 saja. Kelompok 5 sekarang mana? 1, 2, 3, 4, 5. 5 saja ya. Kelompok 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke anak-anak. Nanti dari yang apa tugas yang saya berikan ke anak, ini adalah suatu proyek. Di sini terdapat ada cerita pendek. Nanti dari anak, dari kelompok kalian, dari anak-anak bisa menjawab dari pertanyaan yang ada di sini. Jawabannya yaitu berupa proyek yang akan kalian buat. Nah, di sini ada beberapa item yang perlu kita bahas, yaitu langkah untuk belajar menjalankan konsistensi. Yang pertama ada membuat jadwal kegiatan. Yang kedua menjalankan jadwal secara perlahan. Yang ketiga membuat skala prioritas dan kebutuhan. Jadi untuk bisa menjawab ini, anak-anak mempunyai dasar ini. Itu ya. Oke, silahkan kelompok 1 perwakilan mengambil salah satu di tumbukan yang berapa? Ambil 1. Kelompok 2. Oke, kelompok berapa berada?
5, ambil salah satu. Kelompok belakang bisa maju di sini sebentar. 3 ambil dulu. Nah, ini berarti yang kelompok 6 terakhir ini. Ada 3 ya. Nah, silakan bisa diambil. Sudah mendapatkan soal semuanya? Sudah? Silakan diskusikan dengan kelompok kalian dan dengan waktu nanti sampai pukul 9:15 menit. Itu ya. Nanti pukul 9:15 menit tugasnya sudah selesai. Di situ setiap kelompok memiliki pertanyaan yang berbeda dan tugas yang berbeda. Nanti contohnya ada yang dapat tugas poster? Ada? Tugas poster berarti ada beberapa anak yang sambil menggambar, ada beberapa anak yang sambil menjawab. Jadi silakan gunakan agar seluruh peserta didik dalam kelompok tersebut bisa gerak. Atau 3 soalnya dibagikan menjadi beberapa anak seperti itu. Oke, silakan bisa dilanjutkan. Ya, bebas gambar kong kesudut juga nggak apa-apa. Sementing ada kata-kata. Iya, belakangnya kayak gini. Yang poster kelompok berapa? Kelompok 1 dan kelompok. Nah, yang poster dapat kertas. Posternya tidak harus berwarna dan aneh-aneh. Yang penting kalian mencukupi makna yang sudah kalian diskusikan. Langsung dikerjakan di bawahnya. Yang poster mengerjakannya di kertas yang kosong tadi.
kegiatan, yang kedua menjalankan jadwal secara perlahan, dan yang ketiga membuat skala prioritas dan skala prioritas dari kebutuhan. Gitu ya. Kata kuncinya itu, kalau kalian paham tiga kata kunci itu, kalian pasti bisa menjawab semuanya. Oke anak-anak, sembari kita menjelaskan, sembari mendengarkan penjelasan kelompok yang sudah selesai, supaya apa? Waktu kita tidak terlalu panjang sehingga memakan jam dari mapel yang lain. Seperti itu. Silahkan. Kelompok berapa yang sudah selesai? Belum ada? Saya berikan tambahan waktu yang di luar kelompok pelajar, tambahan waktu 3 menit untuk menyelesaikan. Oke, saya mulai dari sekarang. Terakhir pertanyaannya Pak. Sudah selesai kelompok 2. Oke. Belum.
kaya ngono? Sudah? Sudah selesai? Oke. Mohon perhatian anak-anak. Mohon perhatian. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Berarti langsung kita dengarkan penjelasan dari kelompok 1. Yuk, pertanyaan kasusnya apa? Ada pertanyaan apa dan jawabannya apa? Coba disampaikan dulu, nggak apa-apa. Sambil berdiri. Ayo sambil berdiri. Ayo supaya kita bisa selesai secara tepat waktu. Enggak, satu aja. Satu enggak apa-apa. Dengarkan dulu semuanya, dengarkan. Yang ketuk ya. Iya. Gotong royong bersih kelasku. Ya. Ya contohnya. Oh, dari kelompok 1 akan mendapatkan cerita mengenai gotong royong bersih kelas, di mana isinya anak kelas 11-7 diminta untuk bekerja kelompok bersama membersihkan kelas secara rutin. Contohnya seperti itu, tidak apa-apa. Sudah sampaikan sesuai versimu, tidak apa-apa. Siswa Dengarkan kelas dulu. 11-7 memiliki kebiasaan positif yaitu gotong royong membersihkan kelas. Begitu bel berbunyi, semua siswa segera mengambil alat bersihnya. Terus jelaskan upaya apa saja yang dilakukan supaya mampu menjalankan kebiasaan positif tersebut secara konsisten. Itu membuat jadwal tiket 2 hari sekali, semakin lama semakin sering menjadi setiap hari. Jelaskan dampak yang terjadi jika tidak konsisten dalam menjalankan kebiasaan tersebut. Kelas menjadi kotor, belajar menjadi tidak nyaman dan tidak enak dilihat. Oke, posternya. Sampaikan coba posternya kepada teman-teman. Poster saya terkait dengan ini. Itu tidak apa-apa. Ya, sampaikan aja Aurora. Berdiri, sampaikan ke teman-teman. Boleh. Oke. Jadi ini kami ada slogan konsisten gotong royong bersih kelas, senang jiwa. Oke. Slogannya apa? Bisa diulangi? Konsisten gotong royong. Oke, kasih tepuk tangan. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita bisa lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita ambil lagi salah satu kelompok lagi yang di kelompok berapa yang bersedia? Langsung angkat tangan saja. Oke, kelompok berapa? 6. Oke, bisa disampaikan kelompok 6. Apa? Iya, sampaikan saja. Ya, jadi kelompok 6 mendapatkan kasus yaitu menghilangkan kebiasaan negatif game yang menguasai diri. Jadi latar belakangnya ada siswa bernama Raffi, dia itu suka bermain game, tapi lama-kelamaan kebiasaannya berubah. Dia sering tidur di kelas, tidak dapat berkonsentrasi dalam pembelajaran, tugasnya sering terlambat dikumpulkan, nilai ulangannya menurun, terus sulit bangun pagi. Oke. Nah, pertanyaannya yaitu uraikan apa yang terjadi jika Raffi masih terus bermain game hingga lupa waktu. Nilainya tambah jelek, terus tugasnya semakin menumpuk, terus makin sulit berkonsentrasi dalam pembelajaran, dan Raffi makin sering berbohong pada ibunya. Terus uraikan juga dampak yang terjadi jika Raffi mengatur waktu dan intensitas bermain game. Yang pertama, nilai tugasnya semakin meningkat, tambah meningkat, betul Pak. Terus tugasnya tidak menumpuk. 3, semakin bisa berkonsentrasi dalam pembelajaran. Tapi akan lebih baik lagi jika Raffi meninggalkan game online. Yang ketiga, jika seandainya kalian menjadi Raffi, buatlah rencana kegiatan sehari-hari yang akan berjalan selama 1 minggu ke depan dengan upaya untuk bisa menghilangkan kebiasaan negatif tersebut. Saya akan bermain game jika saya sudah menjalankan semua tugas saya, baik tugas rumah maupun tugas sekolah. Selanjutnya, saya akan bermain game pada saat akhir pekan saja. Saya mengurangi bermain game online bersama teman sekolah saya untuk mengerjakan tugas sekolah. Oke, kasih tepuk tangan untuk
Oke. Sekarang anak-anak, karena waktunya sudah selesai, kira-kira seperti ini. Sudah paham belum mengenai konsistensi itu apa? Sudah paham? Namanya konsisten berarti harus berjalan secara terus-menerus. Secara konsisten berjalan secara terus-menerus. Di sini tak ulangi lagi. Konsisten hari ini yang kita bahas, yang pertama menumbuhkan kebiasaan apa? Menumbuhkan kebiasaan positif. Yang kedua, menghilangkan kebiasaan negatif. Jadi tugas hari ini anak-anak yang wajib dijalankan setelah pelayanan BK hari ini adalah setelah layanan selesai kalian sampai rumah atau mulai nanti, kalian mulai menumbuhkan apa? Kebiasaan positif dan menghilangkan kebiasaan negatif. Jadi seperti itu. Paham semuanya? Paham. Untuk kelompok lain akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, dan kita akan membahas kembali lebih dalam terkait dengan kebiasaan yang sudah dilakukan selama 1 minggu dari minggu ini sampai minggu depan. Kebiasaannya bertambah lebih ke positif atau yang negatif bisa menghilang menjadi lebih positif. Seperti itu. Paham ya? Jadi minggu depan kita ada pertemuan lagi yang dimana anak-anak selama 1 minggu dari hari ini sampai di hari yang akan datang berjalan tidak sih kebiasaan positifnya, menghilang tidak sih kebiasaan negatifnya. Paham? Oke, sebelum layanan diakhiri, silakan anak-anak bisa scan barcode ini. Setelah langsung kembali ke bangku masing-masing dan menekan barcode ini. Langsung diisi. Bagi yang tidak bisa scan, silahkan linknya di-share di grup kelas dan langsung diklik link tersebut. Bisa? Bisa anak-anak? Ada. Bisa? Gak bisa lah. Oke, setelah ini saya setting ya. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan, kita refleksi terakhir setelah misi ini. Sebentar. Memperhatikan sebentar anak-anak. Silahkan nanti anak-anak bisa mengimplementasikan terkait dengan konsistensi dari minggu ini sampai minggu depan. Contohnya, kalau saya mau belajar hari ini sampai minggu depan setiap pukul 6 sore sampai pukul 8 malam. Contohnya seperti itu. Paham ya? Oke.
sebelum kita akhiri pertemuan BK pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan kita dengan cara apa? Kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan kali ini. Ada yang ingin memimpin doa kali ini? Oke. Yuk, langsung memimpin. Untuk mengakhiri kegiatan kali ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Setelah ini kalian bisa melanjutkan untuk mengisi link yang ada di sini. Ini adalah bentuk evaluasi pada pertemuan hari ini, sehingga anak-anak bisa mengisikan dan bisa merefleksikan. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.